Hai Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan tentunya menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Novelusyani dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah, seperti biasanya nih Tribuners, pastinya di Tribun Topik kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa inspiratif. Pastinya nanti juga akan membahas banyak topik yang seru, topik yang menarik dan juga pastinya bervalue juga nih Tribuners. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Tribuners, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nah, di samping saya ini sudah ada Bu Maria Trisujila. Beliau selaku Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Kota Semarang ya Bu ya, atau akrabnya disapanya WKRI ya Bu ya, betul ya? Oke. Nah, Bu Maria, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Luar biasa. Luar biasa, baik ya Bu ya. Semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat pastinya. Oke, nah mungkin Bu Maria boleh menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Ibu. Siap. Selamat sore Tribuners. Kami dari Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Kota Semarang siap untuk memberikan sesuatu buat Tribuners semua. Oke, pastinya info-info yang menarik ya Bu ya. Oh iya, jelas. Semoga kita menarik. Kita akan mengulik-ngulik banyak hal nih Tribuners terkait dengan WKRI sendiri ya Bu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk informasi juga Tribuners, sebelum kita melangsungkan Tribun Topik kali ini semuanya sudah aman ya Bu ya, sudah vaksin juga, kita juga sudah menerapkan jaga jarak, jadi aman Tribuners. Seperti itu. Nah, mungkin untuk mengawali obrolan sore hari ini Bu ya, ini mungkin untuk sebagai informasi juga untuk Tribuners, WKRI ini berada di bawah naungannya GOW ya Bu ya, atau yang namanya Gabungan Organisasi Wanita, betul ya Bu ya? Betul ya. Nah, mungkin kalau Bu Maria sendiri akhir-akhir ini kesibukannya apa Bu ini? Atau mungkin di WKRI sendiri kesibukannya apa Ibu? Kesibukan saya memang seperti rutinitas seperti biasa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami susun. Kebetulan kami pada awal tahun 2022 itu mengadakan konferensi cabang. Konferensi cabang itu adalah membentuk kepemimpinan terbaru untuk periode 3 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2022 sampai 2025. Kebetulan saya Tuhan mempercayai saya bahwa saya dipilih yang kedua kalinya. Terpilih menjadi ketua yang kedua kalinya. Dengan juga pada waktu itu menyusun program-program yang akan kita laksanakan di masa bakti kami selama 3 tahun gitu. Jadi untuk di awal tahun 2022 ini kami seperti rutinitas sudah mempunyai program setiap bulannya, yaitu pleno cabang. Pleno cabang, kemudian juga pendampingan rapat anggota ranting. Jadi kami punya di Semarang itu mempunyai 16 ranting yang juga mereka itu harus memperbaharui kepemimpinannya, bahwa kepemimpinan selama 3 tahun juga itu harus kita dampingi. Begitu Mbak Ruth. Wah, luar biasa. Jadi dari awal tahun sendiri udah aktif Ibu ya? Luar biasa. Ini semangatnya sampai akhir tahun tetap semangat Ibu ya? Harus tetap semangat. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun. Oke. Nah, Ibu mungkin boleh diceritakan juga nih Bu untuk Tribuners, sebenarnya WKRI ini apa? Mungkin ada beberapa Tribuners yang belum tahu. Kemudian awal mulanya terbentuk seperti apa? Mulai dari mungkin pergerakan nasionalnya juga, kemudian penetapan dan juga pemantapannya sampai yang namanya penataan organisasinya sampai akhirnya sekarang berdiri nih Bu yang namanya WKRI. Mungkin boleh diceritakan Bu Maria? Siap, terima kasih Mbak Ruth. Begini para Tribuners semua, bahwa wanita Katolik diawali dengan karena keterketukan hati pada tahun tahun 1924 itu dengan kondisi para buruh. Pada waktu itu buruh cerutu Grenesco itu merasa kurang beruntungannya. Jadi ada seorang tokoh wanita yang sangat luar biasa pada waktu itu. Beliau adalah seorang tokoh wanita bangsawan, intelektual, juga seorang bangsawan tadi saya sampaikan. Beliau itu adalah adik istri kandung tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, luar biasa. Itu mendirikan Wanita Katolik Republik Indonesia nama saat ini. Tetapi sebelumnya itu namanya Wanita Pusara. Wanita Pusara. Setelah itu ya. Berjalannya waktu, Wanita Pusara berubah menjadi nama Wanita Katolik Republik Indonesia. Dan pada waktu itu juga didukung oleh seorang pastor SJ, yaitu
Van Dreske pada waktu itu mendukung, memberikan masukan-masukan bagaimana caranya mendirikan suatu organisasi. Begitu. Jadi awal mulanya seperti itu ya Bu ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow, luar biasa dari tahun 1924 ya Bu ya. Ya, dan sekarang sudah memasuki usia 98 tahun dan 2 tahun lagi kita akan memasuki di usia 1 abad. 1 abad ya Bu ya. Pas ya Bu ya, 2 tahun lagi ya Bu ya. Luar biasa ini Tribuners. Oke, nah kemudian kalau misalkan berbicara tentang WKRI sendiri ya Bu ya, ini kan tidak lepas juga sama yang namanya KOWANI. Seperti yang tadi sudah sempat kita obrolkan ya Bu ya. Kalau KOWANI ini adalah Kongres Wanita Indonesia sendiri juga ya Bu ya. Nah ini kalau misalkan saya dapat informasinya, ini juga merupakan salah satu organisasi WKRI ini merupakan salah satu organisasi yang memprakarsai hadirnya KOWANI juga untuk di Indonesia ya Bu ya. Nah mungkin ini sejak kapan Bu ini keterlibatan dari WKRI sendiri di KOWANI ini? KOWANI itu sebenarnya namanya bukan KOWANI. Awalnya bukan ya Bu ya? Bukan. Kongres Wanita. Kongres Wanita. Wanita Indonesia pada waktu itu dan berdiri kurang lebihnya tanggal 22 Desember 1928. Dan otomatis kami wanita Katolik Republik Indonesia secara nasional kita masuknya di tahun itu. Kalau tepat tanggal dan bulannya saya belum sampai saat ini belum menemui. Jadi yang jelas kami sebagai wanita Katolik ikut memprakarsai, ikut mendirikan KOWANI itu yang berdiri tanggal 22 Desember 1928. Pasti hari Ibu ya Bu ya? Betul. Dan sampai saat ini pun meskipun wanita Katolik tidak masuk di dalam kepengurusan tetapi tetap aktif di menjadi anggota organisasi. Begitu. Dan menjadi salah satu pemrakasannya juga ya Pak ya Bu ya. Awal mulanya KOWANI ya Bu ya. KOWANI itu juga WKRI itu ikut andil. Ada campur tangannya dari WKRI sendiri ya Bu ya. Wah luar biasa, ini Tribuners memang pengalamannya, ceritanya sendiri sudah cukup lama ya Bu ya. Tadi kalau untuk WKRI sendiri tahun 1924, KOWANI sendiri 1928 ya Bu ya. Kita lebih dahulu. Oke. Nah mungkin kalau boleh diceritakan juga nih Bu ke Tribuners semuanya, apa saja sih Bu fungsi kemudian juga tugas-tugas yang ada di WKRI sendiri ini Bu? Kalau tugas dan fungsi, tugas itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya. Kalau tugasnya ya sebagai contoh saya ketua ya bagaimana cara saya harus memberi motivasi, mengembangkan organisasi untuk lebih eksis, lebih banyak anggotanya itu bagaimana. Kalau kalau fungsinya ya kita sebagai ketua, contoh saya sebagai ketua untuk memastikan bagaimana dana, karena kita adalah wanita Katolik mandiri, organisasi yang mandiri, jadi memastikan dana itu bersumber dari mana saja, ada berapa gitu yang untuk menjalankan kegiatan organisasi setiap bulannya, setiap hari ya. Oke, berarti tergantung masing-masing bidangnya Ibu ya. Betul, kayak gitu. Nah, kalau dengan Bu Maria ini kita ketemu langsung sama ketuanya nih Tribuners. Jadi menghandle semuanya Ibu ya. Walaupun tidak begitu menguasai semua, tetapi saya yang pokok-pokok selalu memperhatikan dan saling bersinergi dengan yang lainnya pastinya Ibu ya. Luar biasa sekali Bu Maria ini. Senang sekali kita bisa ngobrol langsung nih Bu, bisa ketemu langsung sama Bu Maria sore hari ini. Oke. Nah, kemudian kalau tadi sempat juga sebelumnya sudah dibahas sedikit-sedikit sama Bu Maria terkait dengan cabang dan ranting sendiri. Kalau untuk di WKRI ini ada berapa sih Bu? Ada berapa banyak Ibu? Kalau secara nasional itu kita kan ada organisasi berstruktur. Ada di pusat, DPD, kemudian DPC, kemudian ranting, DPR. Jadi yang saya ketahui, catatan saya di tahun 2009 itu untuk DPD-nya sendiri ada 38. Kemudian DPC-nya ada 538. Luar biasa banyak. Kemudian rantingnya ada 6.200 sekian. Ya, tepatnya mungkin 6.235 atau berapa, tapi 6.000 sekian. Ya. Oke, berarti ini di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Ibu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Wah. Di mana? Jayapura pun ada. Ada juga? Iya, ada. Wow. Luar biasa Ibu ya. Berarti memang secara keseluruhan tadi 6.000 sekian tadi ya Bu ya. Itu yang ranting-ranting sebagai ujung tombaknya di daerah masing-masing tadi ya Bu ya. Betul. Kalau untuk di Semarang sendiri tadi rantingnya 16 tadi ya Bu ya? Betul. 16. Iya Mbak Ruth, ada 16.
ya luar biasa Luar sampai biasa saat banyak, ini. iya, betul, Bu. Untuk anggotanya secara keseluruhan itu bermacam-macam ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi misalkan ranting Banyumane itu ada 300 sekian. Oke. Tetapi secara keseluruhan itu ada 1.500 sekian. 1.500 Dan sekian. itu pun sudah merosot. Oke, Karena memang jumlahnya karena ya, Bu. faktor sudah sepuh, karena juga sudah banyak kesibukan harus ngomong cucu Iya. seperti itu ya. Karena melihat faktor usia Iya, kita betul. begitu. Maksud Oke. usia kita. Tapi walaupun begitu tetap keren-keren ini Bu Iya, pastinya harus- isinya dari harus semangat. teman-teman Iya, semuanya ini. Berarti per daerah memang ada ranting masing-masing ya Bu ya? Betul, iya, Seperti ada, itu ya. ada. Oke, Iya. ini pastinya keanggotaan dari WKR ini sendiri isinya wanita-wanita inspiratif ya Bu ya. Iya, harus begitu. Dan luar biasa pastinya. Iya, iya. Oke. Nah ini kalau berdasarkan informasi juga ya Bu ya, bener nggak Bu kalau misalkan WKRI ini identiknya itu sering memakai kebaya pakaian khas Jawa? Apa ini memang menjadi salah satu istilahnya seragamnya ataupun memang identitasnya dari WKR ini seperti apa Ibu? Identitas. Oh identitas ya. Jadi saya sampaikan Mbak Ruth ya pada Tribuners semua Oke. bahwa wanita Katolik itu mempunyai 3 seragam. 3 seragam. 3 Oke. seragam. Satu yang sudah disampaikan kebaya. Kebayanya itu kebaya putih, Oke. kemudian pakai jarit parang, Oke. ada parang. selendangnya biru. Itu merupakan baju seragam nasional. Seragam Dan nasional. itu dipakai pada saat-saat momen tertentu. Oke. Seperti WKRI itu dipakai atau diundang oleh instansi-instansi itu Oke. momen-momen Momen-momen seperti itu ya. hari kemerdekaan itu pakai luar seperti biasa. itu. Kemudian yang kedua itu seragam kerja Seragam kerja. harian. Harian. Seragam kerja harian itu berupa yang saya pakai Cantiknya Ibu. ini biru Ya, biru. sama rok, kemudian sama blazer. Sama blazer. Ini kalau yang tidak pakai blazer itu dipakai kalau rapat pleno. Oke. Ya, kalau yang pakai blazer itu kalau dipakai untuk konvercap, Oke, konverda, konvercap. kongres itu Kongres. pakainya harus resmi. Yang acara-acara resmi istilahnya Betul, seperti itu ya ya. Bu ya. Ya, terus Oke. kemudian yang ketiga itu satu lagi seragamnya biru, blusnya yang ada yang saya pakai yang di dalam blazer saya ini Blazernya betul. itu memakai celana panjang kain biru. Oke. Itu namanya seragam kerja lapangan. seragam kerja Ya. lapangan. Itu dipakai misal ada kunjungan seperti Misalkan apa kita ada kegiatan baksos, Ibu? Oke. kemudian ada kegiatan yang sekiranya di luar Ya. di lapangan, Yang terjun gitu. ke lapangan langsung Betul, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, jadi memang seragamnya sendiri ada 3 tadi ya Ada Bu 3, ya. betul. Yang Mbak. ikoniknya tadi atau mungkin yang menjadi identitasnya WKR ini tadi kebaya ada Kebaya, Jawa. Iya, ada Jawa. Oke. Pakai putih, pasti putih. Putih pasti Iya, ya. pasti putih. Nah ini Iya. salah satu caranya juga ya Bu ya untuk melestarikan yang namanya kebudayaan Iya, juga. betul gitu. sekali. Pasti Iya. cantik ya Bu kalau ya Bu ya. Iya, Oke. Mbak Ruth juga cantik Oke, tentunya kalau pakai. makasih Bu. Oke, berarti memang ada 3 dan tadi salah satunya identitasnya ada Jawa tadi ya Bu ya, Betul, kebayanya iya. seperti itu. Harus dilestarikan. Harus dilestarikan, seperti itu Tribuners. Nah mungkin kalau untuk di WKRI sendiri ini ada programnya apa saja Ibu? Program-program kerjanya seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tadi kami habis mengadakan konvercap di Konvercap. tahun 2022 awal tepatnya 16 Januari 2022 itu pembentukan ketua sekaligus membentuk program di mana perwakilan dari ranting hadir di situ Oke. untuk membentuk program dan program harus disepakati bersama. Nah, program-program itu yang sudah kami susun itu di masa bakti kami 3 tahun di awal itu ada program yang rutinitas itu pleno cabang, Oke. kemudian misa awal tahun, Bisa awal tahun. kemudian sosialisasi kesehatan, kemudian di contohnya nih ya juga di tahun ini nanti ada misa akhir tahun nanti akan dilaksanakan 17 November ini Oke. bersama seluruh anggota wanita Katolik Wanita secabang Katolik. Kota Semarang. Dan juga tidak ketinggalan mungkin nanti ada misa bakti kotaku. Oke. Itu kita adakan juga nanti di tahun 2023. 23 ya Bu ya. Ya. Menyambut awal tahun ya Bu ya, Betul. seperti itu ya. Kalau misa bakti itu diadakan untuk memperingati Hari Kota Semarang. Oh Hari Kota Semarang. Ya, Pas itu Hari misa Kota- bakti. Oke. Kalau misa pada baktinya. Munegri itu misa yang diadakan setiap memperingati 17 17 Agustus. HUT-nya RI ya. HUT RI. Wah, luar Begitu. biasa. Iya. Jadi memang setiap memang misalnya di bulan ini ada momen apa, ada tadi ya Bu perayaan misalnya Iya. seperti itu ya. Betul, Seperti iya. itu. Tapi memang kegiatannya sendiri dari awal tahun pun sampai akhir tahun sudah tersusun ya Bu ya. tersusun, ya. Sudah tersusun, sudah terstruktur Tersusun pastinya. dan sudah disepakati oleh
anggota atau apalagi perwakilan dari ranting-ranting 16 ranting tadi. Yang gabungan ya Bu ya, Ya. bersama-sama. Nah mungkin kalau untuk program yang akhir-akhir ini sendiri sedang dilakukan apa ini Bu kalau dari WKRI? Oh ya, begini Mbak Ruth. Wanita Katolik RI, kebetulan saya menduduki ketua cabang Wanita Katolik Kota Semarang, sudah bersinergi dengan pemerintah Kota Semarang, Kesbangpol. Kesbangpol Luar biasa ya, Bu, ya? kalau melihat, terima kasih dari Kesbangpol. Jadi kegiatan yang sudah kami lakukan bersinergi, bekerja sama dengan Kesbangpol, dan juga kami mendapatkan dana hibah. Itu yang pertama adalah kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah dialog milenial 4 pilar kebangsaan. Kemudian yang terakhir adalah lomba video menanam. Lomba video menanam untuk mencukupi kebutuhan pangan, karena kan selama pandemi ini kan juga kita merasa kekurangan dalam hal yang untuk income yang harus kita terima, terus kita untuk memenuhi kebutuhan para keluarga. Jadi 3 itu yang saat ini barusan selesai dan puji Tuhan juga berjalan lancar. Dan juga dari bapak-bapak Kesbangpol mengapresiasi sangat bagus. Tinggal kita menyusun laporan untuk disampaikan ke Kesbangpol. Begitu, setelah pelaksanaannya tadi ya Bu ya. Iya. Jadi memang untuk kegiatannya sendiri ini sudah tadi berlangsung 3 acara Ibu ya, 3 program 3 kegiatan ya Bu ya. Bersama dengan Kesbangpol Kota Semarang. Kota Semarang. Luar biasa, keren ya Bu ini. Tetap aktif ya Bu ya. Nah mungkin kalau bergeser topiknya terkait dengan kaderisasi sendiri Bu. Tadi kalau sempat Bu Maria cerita itu kan setiap 3 tahun sekali rapat pleno, kemudian untuk membahas rapat konferensi cabang ya Bu ya. Konfercap, betul. Untuk 3 tahun ke depan, istilahnya kan berarti kaderisasinya terus berjalan ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana Bu untuk perkembangan anggotanya sendiri di WKRI ini, terutama untuk peningkatan kualitas para anggotanya Bu? Terima kasih Mbak Ruth. Saya sebenarnya kalau menyinggung masalah kaderisasi itu agak merasa sedih. Karena apa? Karena mengingat faktor usia kami sudah 98 tahun, tentunya anggotanya juga sudah tua, ya nggak tua ya, senior. Betul. Nanti kalau yang tua, saya juga sudah senior. Itu kita saat ini saat-saatnya untuk memperjuangkan itu Mbak Dut. Jadi kami akan memberikan sosialisasi kepada ranting-ranting supaya bagaimana kita bisa merekrut untuk wanita-wanita atau gadis remaja-remaja yang masih muda, tentunya yang sudah berusia 18 tahun sesuai dengan ADART minimal 18 tahun bisa bergabung ke Wanita Katolik. Ya, gitu. Jadi memang untuk usianya, batas usianya sendiri minimal 18 tahun ya Bu ya. Dan selanjutnya tidak terbatas. Seperti itu. Nah mungkin kalau untuk mendaftarnya sendiri seperti apa Ibu? Mungkin ada teman-teman juga yang sudah di usia yang tadi 18 tahun kemudian ingin gabung juga WKRI gitu Bu? Boleh, kita terbuka karena kan setiap ranting ada setiap ranting kan ada ketuanya. Jadi langsung datang aja. Datang, atau kalau misalkan kita dicolek ya sama temen yang kita senior gitu, hadir saja. Belum bisa masuk enggak apa-apa. Yang penting melihat dulu. WKRI kegiatannya apa saja. Di situ tuh ada apa saja gitu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tinggal ke WKRI cabangnya masing-masing tadi ya Bu. Ke ranting kalau yang lebih masing-masing ya. Paling bawah itu kan rantingnya. Terus misalkan pengen melihat dulu seperti apa sih kegiatan-kegiatannya, itu boleh banget nih Tribuners gitu. Karena ini juga kedepannya untuk ini ya Bu ya, keberlangsungan dari WKRI juga lebih baik lagi. Jadi memang harapannya ada dukungan juga nih dari teman-teman yang usianya tadi udah 18 ya Bu ya. Paling enggaknya ya 18 tahun. Dan mungkin tambahan dari saya Mbak Ruth, Wanita Katolik itu memang kita mengusahakan untuk selalu, selama kita masih bisa. Jadi mari kita bersama-sama ikut bergabung, tetapi dalam tanda petik jangan melupakan keluarga. Kalau misalkan yang udah berkeluarga, jangan sampai karena saking sibuknya memberikan pelayanan jadi suami tidak terlayani, anaknya juga itu merupakan suatu hal yang tidak kami inginkan. Keliru ya Bu ya. Harusnya imbang. Iya betul. Di keluarga juga pelayanan juga oke. Nah, seperti itu.
gitu. Harus Iya. imbang dan bagi waktu tadi ya Bu. Iya, ya, harus bisa istilahnya seperti benar-benar itu. memanage waktu. Memanage waktunya. Iya, memanage waktu. Oke. Iya. Nah ini berdasarkan informasi juga ini Bu Maria, kalau misalkan di WKR ini sendiri kan banyak ya Bu bidangnya ya Bu. Iya. Kalau saya baca ada pendidikan, kemudian Betul. kesehatan, fokus-fokusnya seperti itu. Kemudian ada juga kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, usaha juga ada ya Bu ya. Iya. Nah mungkin apa sih Bu dari berbagai banyaknya bidang yang Iya. ada di WKR ini sendiri yang mungkin sampai saat ini masih menjadi PR utama ataupun jadi fokus utamanya untuk program-program yang dilaksanain di WKR ini sendiri nih Bu? Oh iya. Dari bidang apa seperti itu Bu? Kalau wanita Katolik, khususnya wanita Katolik cabang Kota Semarang, mungkin secara struktur itu sama, bidang-bidangnya sama. Bidang-bidangnya sama ya Bu Itu ya? ada lima bidang. Yang pertama itu bidang organisasi, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang humas, Humas betul? kemudian bidang kesra, Kesra? kemudian bidang usaha. Dan tambahan satu lagi adalah PPKO. PPKO. Itu adalah bidang pengembangan peningkatan kualitas organisasi. Gitu. Oke. Jadi dari 5 itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap program yang telah kami susun, misalkan di pleno cabang setiap bulan yang kita laksanakan, di situ kan ada tugas dari kesra. Iya, Nah di betul. situ harus mendampingi, seperti ada ibadatnya, kemudian juga kolaborasi dengan pendidikan. Pendidikan itu kontak ilmu. Ya, Jadi kontak ilmu pada waktu itu kita sampaikan sekalian, misalkan pas hangat-hangatnya apa, masalah penyakit itu kita sampaikan di situ cara mengantisipasi supaya tidak tertular seperti COVID. iya. Itu terus kemudian bagaimana untuk penyembuhannya atau bagaimana secara mungkin tradisional Ya. atau mungkin dengan langsung dokter gitu. Oke. Jadi memang ke fokusnya masing-masing tadi ya Iya, Bu ya? fokus tergantung masing-masing ya. Fokus masing-masingnya ya. Iya. Oke, salah satunya tadi mungkin kalau di era pandemi seperti ini lebih ke kesehatan tadi Betul, ya Bu ya? yang kesra ikutnya. Yang kesra. Bidang kesejahteraan keluarga. Keluarga. Betul. Oke, seperti itu. Berarti Iya. memang tadi banyak sekali fokusnya juga dari WKR ini Tribuners pastinya untuk keberlangsungan ataupun kesejahteraan dari masyarakat juga ya Bu Iya, ya, tetap iya. kembalinya ke masyarakat Betul. seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi itu lebih ke bidangnya ya Bu, bidang di WKRI sendiri. Mungkin kalau untuk fokusnya WKRI sendiri utamanya untuk karya pelayanan dalam mendukung setiap programnya pemerintah seperti apa Ibu? Mungkin tadi yang sempat diceritakan Bu Maria juga tadi sudah bersinergi juga Iya, dengan Kesbangpol. iya. Kemudian apakah ada program-program lain Ibu yang bersama dengan pemerintah? Kalau yang bersama pemerintah memang anjuran dari pemerintah, tetapi secara mandiri kami melaksanakan seperti pendampingan anak-anak balita gizi buruk. Oke. Itu seperti di Ranting Gajah Mungkur dan Ranting Semarang Utara. Oke. Itu kita dampingi. Oke. Kita itu fokusnya. Seperti juga stunting. Stunting ya Bu Ya, betul. stunting merupakan suatu keprihatinan ya Betul, untuk betul. Jawa Tengah itu juga Masih rankingnya tinggi ya, agak Bu, tinggi. ya. Jadi kita mau membantu bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan anak-anak supaya jangan menumpuk stuntingnya. Nah, oke. Ya, Oke, begitu. jadi fokusnya tadi kalau stunting ini termasuk masalah kesehatan juga ya Bu ya? Masalah kesehatan. Masalah Ya, kesehatan juga. Masalah kesehatan. Gitu. Nah ini peran sertanya dari WKRI bersama-sama dengan pemerintah tadi mungkin menemukan permasalahan di ranting masing-masing tadi ya Bu ya, Iya, kayak gitu. iya. Nah salah satunya ini untuk yang gizi buruk ataupun namanya istilahnya stunting ya Bu ya. Iya, betul. Oke, seperti itu Tribuners. Nah, mungkin sejauh ini Bu, keuntungan atau benefit apa sih Bu yang didapatkan WKRI dengan bergabung di GOW? Tadi seperti sebelumnya di awal kan sudah sempat ini juga ya Iya, Bu ya, kalau iya. GOW ini berada di bawah WKRI kami, ada iya. di bawah naungannya GOW. Iya. Nah, mungkin Iya. selama ini benefit atau manfaat apa nih Bu yang dirasakan dari Eh, WKRI? sangat bermanfaat dan saya merasa harus ngopeni, Iya. harus merasa diikut sertakan karena saya wanita Katolik itu merupakan dari 5 organisasi pencetus pendiri Pencetus atau GOW pendiri, ya. itu Luar seperti biasa, Aisyah, Tribuners. kemudian Muslimat NU, Iya. kemudian PWKI, WKRI sendiri, Perwari, ada 5 itu adalah pendiri GOW. Jadi mau bagaimanapun keadaan GOW, kami akan setia. Itu Oke. merupakan keuntungannya
dibuktikan dengan sekarang ada pengurus kami, ada anggota kami ada anggota kami yang menjadi pengurus. Di GUW sendiri. Iya, betul. Dan juga ada yang menjadi 2 anggota pleno. Dan setiap kegiatan-kegiatan itu selalu disampaikan kepada kami. Jadi kami bisa memonitor kegiatan apa saja yang bisa disampaikan atau kegiatan apa saja yang sudah diberikan kepada seluruh organisasi yang tergabung, dan itu akan ditularkan kepada kami wanita Katolik, dan wanita Katolik sendiri menyampaikan ke seluruh anggota. Gitu. Karena tadi ada keikutsertaan dari teman-teman WKRI sendiri di keanggotaannya GUW ya Bu ya, seperti itu. Nah mungkin kalau Ibu Maria kan juga selaku ketua dari WKRI cabang Kota Semarang ya Bu ya, mungkin harapan kedepannya untuk GUW seperti apa ini Bu Maria? Ya tetap harus berdiri. GUW harus tetap eksis. Harus tetap eksis ya Bu ya. Karena kami sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, misi, visi, misinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga GUW. Mungkin salah satu kegiatannya kan juga memberikan pelayanan, mengangkat para orang-orang yang kurang beruntung. Jadi kami mengharapkan GUW tetap ada. Kami juga ikut dilibatkan di dalam setiap kegiatan GUW gitu ya. Karena tadi satu kesatuan ya Bu ya, antara GUW sendiri dan juga WKRI. Nah kemudian kalau dari WKRI sendiri mungkin harapan ataupun doa-doa ke depannya yang ingin dicapai seperti apa Ibu, supaya mungkin WKRI juga tetap bermanfaat untuk semua pihak seperti itu. Mungkin dari Ibu Maria selaku ketua sendiri. Harapan saya untuk WKRI bahwa pelayanan kita bisa diterima oleh masyarakat. Contoh-contohnya seperti kita juga terlibat di dalam baksos kayak bencana itu kan, semoga ini juga berdampak kepada masyarakat Kota Semarang. Dan kita pun punya misi kita itu mempunyai 2 TK Mbak Ruth. Di dalam bidang pendidikan TK Indriasana. Ada 2 di Kota Semarang. Ada 2 di Kota Semarang. Itu di TK Indriasana Sampangan dan juga di TK Indriasana di Mijen. Ada di 2 daerah ya Bu. Iya. Dan sampai saat ini masih eksis dan muridnya juga masih sempat turun, tetapi sudah meningkat ini. Dulu pernah muridnya hanya 10, kalau 10. Ternyata setelah dengan usaha kerja keras kita, kemarin mendengar bahwa jumlah sudah meningkat menjadi sekitar kurang lebih 20. Wah luar biasa Ibu ya. Berarti kalau untuk yang TK ini fokusnya ke pendidikan ya Bu. Betul, kita dampingi juga. Dampingi dalam terutama bidang pendidikan yang mendampingi. Di bidangnya sendiri tadi ya Bu. Itu kan juga ikut serta pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat. Nah ini Tribuners, dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Bu Maria ini, memang banyak sekali ya Bu ya hal-hal yang sudah istilahnya diberikan WKRI untuk masyarakat, khususnya mungkin kalau Bu Maria sendiri di Kota Semarang. Tadi dari yang segi kesehatan sendiri juga bekerja sama dengan pemerintah luar biasa ya Bu ya. Seperti apa memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat-masyarakat yang di daerahnya itu ada yang terkena anak-anaknya gizi buruk seperti itu ya Bu ya. Dari segi pendidikan juga ternyata tadi ada 2 TK ya Bu ya. Di Kota Semarang. Luar biasa. Ini semoga harapannya untuk WKRI sendiri juga semakin sukses pastinya Ibu ya, dilancarkan program-programnya ke depan. Seperti itu. Pokoknya lancar semuanya ya Bu ya. Amin. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin kalau sebelum menutup Ibu, jargonnya WKRI apa sih Bu? Kita punya jargon ya. Jargon itu dan setiap ada karnaval Paskah, karnaval itu kita sering gelurakan. Saya sampaikan ya Mbak. Boleh sekali Ibu. Para Tribuners yang terkasih dan yang luar biasa, kami mempunyai jargon. WKRI, satu hati, setia, saling melayani. Oh luar biasa, keren. Satu hati, setia, saling melayani ya Bu ya. Melayani siapapun kita layani ya Bu ya. Tidak pandang bulu. Seperti itu Tribuners. Memang ini bukti nyatanya tadi dari ngobrol-ngobrolnya dengan Bu Maria memang sudah ada tadi dari segi kesehatan, dari segi pendidikan ya Bu ya, melayani siapapun tanpa pandang bulu seperti itu Tribuners. Sebenarnya masih banyak tapi ya, Bu ya. Kita cukupkan saja. Siap. Nanti mungkin setelah ini nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh. Boleh. Nah mungkin sebelum menutup dari Bu Maria sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bu untuk Tribuners semuanya yang menyaksikan Tribun Topik kali ini. Oh iya. Siap.
Untuk Tribuners, selamat sore. Mari yang berkeinginan untuk masuk menjadi anggota wanita Katolik Republik Indonesia, terutama untuk remaja-remaja putri, silahkan, jangan takut. Kami sebagai senior akan mendampingi anak-anak semua, dan tentunya bahwa pelayanan ini tidak akan terbuang sia-sia, tetapi merupakan suatu bekal untuk para remaja putri semua ke depannya yang bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Begitu. Dan pastinya turut ini ya Bu ya, melayani masyarakat ya Bu ya. Betul, ya, terutama untuk masyarakat Kota Semarang. Semarang. Ya, karena memang lokasinya ada di Semarang seperti itu. Nah, tadi mungkin pesannya dari Bu Maria kalau untuk teman-teman gitu, para wanita ya Bu ya. Ya, para wanita nggak ada yang laki-laki. Nggak ada yang laki-laki seperti itu. Usianya 18 tadi ya Bu ya. Iya, minimal 18 tahun seperti itu, dan berniat untuk gabung bersama WKRI sangat terbuka sekali ya Bu ya. Oke, karena ini tujuannya juga untuk melayani masyarakat seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Tribuners ada yang tertarik untuk bergabung dengan WKRI, boleh mungkin kontak di masing-masing rantingnya ya Bu ya. Seperti itu, dan langsung turut serta di sana seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Maria untuk waktunya, sudah berkenan untuk hadir langsung di studionya Tribun Jateng ya Ibu ya, memberikan banyak informasi juga pastinya terkait dengan WKRI seperti itu. Sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih. Ya. Dan sukses selalu juga pastinya untuk WKRI seperti itu. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Bu Maria selaku Ketua dari WKRI Cabang Kota Semarang. Sampai jumpa di Tribun Topik selanjutnya. Sehat selalu.